Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Effendi Yusuf. Saya mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNS. Di sini saya akan mempraktekkan micro teaching dalam materi konsumsi dan tabungan. Selamat menyaksikan. Media pembelajaran ini digunakan untuk pembelajaran ekonomi SMA. Nah, media pembelajaran ini itu menggunakan berbagai simulasi dengan cerita-cerita pendek dan juga simulasi-simulasi pendek untuk menggambarkan bagaimana proses konsumsi dan proses tabungan yang akan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Materi pertama kita adalah mengenai materi konsumsi. Nah, kita bisa lihat bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti melakukan sebuah yang namanya konsumsi. Nah, kita perlu tahu apa penjelasan dari konsumsi itu. Nah, secara maksud atau konsep, konsumsi itu merupakan sebuah aktivitas membeli ataupun menikmati sebuah barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan berupa kebutuhan sehari-hari ataupun keinginan selama jangka pendek atau jangka panjang yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari yang dibeli dari pendapatan yang kita miliki. Konsumsi itu terdiri dari ada 3 macam. Yang pertama adalah konsumsi barang primer, yakni konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu seperti makan dan minum. Nah, kita bisa misalkan bahwa ini adalah merupakan kebutuhan primer manusia. Ini adalah sebuah beras, jadi kita bisa memenuhi kebutuhan beras untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Ini adalah sebagai konsumsi primer kita. Yang kedua adalah konsumsi sekunder. Konsumsi sekunder adalah konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini seperti kita sebagai anak sekolah itu kita pasti membeli sebuah buku. Jadi dalam buku ini kita akan memenuhi kebutuhan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang telah tercukupi itu. Nah, ini adalah bentuk konsumsi. Konsumsi adalah konsumsi sekunder. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah konsumsi tersier. Nah, konsumsi tersier ini adalah konsumsi di mana ketika kebutuhan dasar, kebutuhan sekunder itu telah terpenuhi, maka kita akan berinjak ke kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan tentang barang-barang yang bernilai lebih tinggi dari apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, kebutuhan tersier kita itu kita bisa misalkan adalah laptop. Kita bisa ini merupakan konsumsi tersier kita berupa laptop. Jadi kita untuk menunjang kebutuhan kita belajar, kebutuhan kita bekerja, kita bisa menggunakan laptop ini untuk meningkatkan pekerjaan kita. Itulah beberapa konsumsi yang kita lakukan di setiap harinya. Materi kedua kita itu berupa materi tabungan. Jadi kita akan mempelajari tentang materi tabungan. Apa itu tabungan? Nah, kita perlu tahu bahwa tabungan merupakan sebuah aktivitas seseorang untuk menyisihkan sebagian pendapatannya. Pendapatan itu yang ditabung adalah pendapatan yang tidak dikonsumsi sekarang, sehingga kita bisa menabungnya untuk melakukan konsumsi yang akan datang. Nah, tabungan itu kita bisa lakukan sebagai seorang siswa, pelajar. Kita bisa melakukan sebuah tabungan. Jadi kita tidak harus menabung, itu tidak harus besar jumlahnya, tapi kita bisa menabung dalam
jumlah yang kecil 500.000 atau 2.000 dengan menyisihkan uang saku kita setiap harinya yang diberikan orang tua kita kepada kita. Nah, jadi untuk melakukan sebuah tabungan ini, kita sebagai pelajar bisa menyisihkan pendapatan uang saku kita. Nah, seperti itu. Materi tadi mengenai konsumsi dan tabungan itu dipengaruhi, kedua-duanya itu dipengaruhi oleh pendapatan kita. Jadi kita bisa menentukan seberapa besar tingkat konsumsi kita maupun seberapa besar tingkat tabungan kita. Itu ditentukan oleh seberapa besar pula tingkat pendapatan yang kita miliki atau kita terima. Nah, secara teori Keynesian menyatakan bahwa keduanya itu memiliki hubungan erat dengan pendapatan kita. Nah, ketika pendapatan kita bertambah, maka tingkat konsumsi kita cenderung untuk bertambah. Kita bisa misalkan bahwa kita bisa beri contoh satu hal kepada kita sendiri misalkan, atau kepada orang tua kita sendiri. Suatu ketika diri kita diberi uang saku itu diibaratkan sebagai pendapatan. Kita diberikan uang saku itu sebesar misalkan itu sebesar awalnya Rp2.000. Rp2.000 kita diberikan uang saku segitu hanya bisa membeli misalkan ya air minum atau air minum satu sama snack apa seperti itu. Satu. Hanya 2 barang yang bisa kita beli. Nah, ketika berubah lagi, ketika pendapatan kita bertambah atau uang saku kita bertambah menjadi 5.000, pasti kalian akan membeli barang-barang ataupun akan jajan yang lebih banyak lagi pastinya itu. Jadi uang saku kita yang diberikan itu berpengaruh pada konsumsi kita, atau bisa dibalikkan, pendapatan kita itu berpengaruh terhadap konsumsi kita. Nah, kemudian dari sisi tabungan juga gitu, berpengaruh pada pendapatan. Pendapatan mempengaruhi tabungan. Nah, misalkan kita dikasih uang saku 2.000 kita hanya membeli makanan satu, minuman satu sudah habis. Ketika kita diberikan uang saku 5.000, kita bisa membeli soto 1 mangkok sama es teh. Itu aja sudah kenyang, harganya hanya 3,5 palingan. Nah, itu kan masih sisa 1.500. Nah, pasti setelah pulang 1.500 itu akan menjadi tabungan atau dimasukkan ke dalam kaleng untuk dijadikan sebuah tabungan kita. Nah, itu. Jadi inilah konsep dari keduanya, itu dipengaruhi oleh pendapatan yang kita dapatkan. Sekian media pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.